demi waktu asar. Asbabun nuzul daripada surat ini, ketika ada sekelompok orang-orang jahiliyah yang mencela waktu asar, ada sekelompok wanita-wanita di zaman jahiliyah mengatakan waktu asar itu adalah sial. Sial, dia umpat-umpat waktu asar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat ini untuk menjawab ocehan dan cercaan orang-orang yang mengatakan waktu asar itu adalah sial. Ketahuilah saudara-saudaraku semua, Allah menciptakan waktu, satu pun tidak ada yang sial waktu. Hanya manusia yang sial, yang tidak mau memanfaatkan waktu itu. Maka Allah bersumpah untuk menegaskan kepada kita, yang pertama, demi waktu kita berada di alam arwah. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tiang pelunggu ketika ada di alam arwah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendeklarasikan dirinya dan memerintahkan kepada kita, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Akulah adalah Tuhan pencipta alam jagat raya ini. Ketika kita ditanya tentang kesaksian bahwa Allah menjadi Tuhan, menjadi sesembahan kita, menjadi penguasa alam jagat, menjadi penguasa alam semesta, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan seluruh makhluknya yang tersebar di alam jagat raya ini, maka semua kita menjawab, bala syahidna, benar wahai Allah, kami menyaksikan engkau. Lalu di alam roh itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perjalanan hidup kepada semua manusia. Yang pertama, ajalnya manusia telah ditentukan di alam arwah. Yang kedua, rezekinya manusia. Yang ketiga, jodohnya manusia. Yang keempat, takdir baik buruk telah ditetapkan oleh Allah. Yang pertama, ajal. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan dia akan meninggal dunia, dan Allah lah yang menentukan ajal manusia. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Kalian semua tidak akan mati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan ajal kalian telah ditetapkan oleh Allah. Ada orang yang sakit berpuluh-puluh tahun tak juga mati. Ada orang yang tak sakit meninggal dunia. Sakit maupun tidak sakit, kalau sudah datang ajal, tidak ada yang sanggup mengundurkan ajal itu, walaupun hanya sedetik, semenit, apalagi sejam. Allah katakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manakala datang ajal, tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Allah juga mengingatkan tiang pelunggu, wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dimanapun kita berada, hatta kita berada di benteng yang kokoh, kalau ajal datang menjemput kita, maka matilah kita. Bukan karena corona yang membuat kita mati. Walau bagaimanapun kita pakai masker, 10 masker di mulut kita, 10 masker di pantat kita, 10 masker di kepala kita, kalau Allah menghendaki kita mati, maka wafatlah kita. Begitu pula orang yang tidak pakai masker, kalau Allah tidak menghendaki mati, maka dia tidak akan diserang oleh yang namanya corona. Corona itu adalah makhluk Allah. Untuk apa diciptakan oleh Allah? Untuk apa kita diuji oleh Allah dengan segala macam penyakit? Allah telah tegaskan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Allah mengatakan dengan tegas di dalam ayat ini, aku pasti menguji hamba-hambaku. Dengan apa Allah menguji hamba-hambanya? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, di antaranya dengan ketakutan. Banyak orang yang takut kalau kemudian Allah menurunkan penyakit. Banyak orang yang takut kalau kemudian Allah menurunkan gempa bumi. Banyak orang yang takut kalau kemudian Allah mendatangkan tanah longsor. Semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Ghazali menyikapi ujian?
Ujian itu ada 3 kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sahabat, ketika kita diuji oleh Allah, yang pertama untuk menaikkan derajat kita. Yang kedua sebagai penebus dosa kita. Dan yang ketiga sebagai introspeksi diri kita. Itu makna ujian. Dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, jalan Allah untuk menaikkan kelas kita. Ibarat pelunggu sekolah, kalau tidak ikut ujian, bisa naik kelas tidak? Bisa naik kelas tidak? Maka dengan ujian di sekolah itu, setiap episode kelas kita itu diuji. Kelas 1 ujiannya untuk naik kelas 2, kelas 2 punya ujian untuk naik kelas 3, kelas 3 punya ujian untuk naik kelas 4 dan seterusnya. Begitu pula semua apa yang diberikan Allah di alam jagat raya ini sebagai ujian jalan Allah untuk mengantarkan kita untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan di surat Tabarak, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah ciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian untuk mengetahui siapa yang terbaik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan ujian itu jalan Allah untuk menguji kita siapa yang betul-betul meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang betul-betul memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang diuji oleh Allah yang pada akhirnya dia mendapatkan manisan ujian itu, dengan endingnya Allah mengangkat derajatnya. Kita ambil kisah para nabi. Nabi Ayub alaihissalam termasuk salah satu nabi yang kaya raya, yang dimana dia memiliki 500 kebun dengan pegawainya yang begitu banyak, dengan ketekunan ibadahnya, dengan kesolehannya Nabi Ayub alaihissalam. Allah menurunkan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Apa ujian yang diberikan oleh Allah? Pada satu ketika iblis laknatullah, ketika masih pintu-pintu langit terbuka, belum ditutup pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis itu turun naik ke langit. Turun naik untuk mendengar informasi-informasi yang disampaikan oleh Allah kepada para malaikat. Pada satu ketika menghadap iblis ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya mohon, itu hambamu Nabi Ayub itu begitu luar biasa ibadahnya. Tapi wahai Allah, kenapa dia luar biasa ibadahnya? Karena engkau berikan fasilitas dunia yang begitu banyak, karena engkau berikan rezeki yang begitu banyak. Saya mohon ya Allah, tolong kau uji dia. Tapi dijawab oleh Allah, bukan begitu iblis. Ada enggak ada dia punya yang namanya hambaku Ayub itu adalah dia senantiasa mendekatkan diri kepadaku dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan kepadanya. Maka iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Ya Allah, kau uji dia ya Allah. Maka pada saat itu Allah memberikan permohonan kepada iblis. Lalu kemudian iblis turun ke bumi. Dia berada di satu tempat di pinggir laut, kemudian memanggil seluruh bala tentaranya yang berupa jin. Lalu kemudian iblis berkata, "Wahai jin-jin, mari bantu aku. Ada proyek besar. Setelah aku dulu menggulungkan Nabi Adam alaihissalam, ada proyek baru yang saya ingin ajak kalian untuk menggulungkan tahtanya, untuk menggulungkan kedudukannya." Maka kumpullah jin dan setan-setan. Untuk apa? Membakar kebun-kebunnya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu apa yang terjadi? Kebun yang 500 hektar itu dibakar oleh iblis beserta bala tentaranya. Lalu pada saat itu iblis datang menghadap Nabi Ayub alaihissalam di saat sedang beribadah. Maka selesai ibadah, iblis mengatakan kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai Ayub, tidakkah kau saksikan kebunmu yang kau cintai, yang kau sayangi, yang 500 hektar banyaknya sudah terbakar semuanya, buah-buahanmu hancur semuanya, tanaman-tanaman itu hancur rusak." Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Dengan santai Nabi Ayub mengatakan, semua itu adalah milik Allah, dan pada saat ini Allah mengambil apa yang menjadi miliknya.
Maka iblis itu bingung. Lalu menghadap lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ternyata hamba-Mu Ayub itu tidak bergeming. Walaupun kami sudah musnahkan, walaupun kami sudah bakar seluruh kebun-kebunnya, tapi dia tidak bergeming dengan apa yang kami lakukan. Kami mohon ya Allah, berikan anak-anaknya meninggal dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika anak-anak mereka sedang makan, lalu kemudian iblis menghabisi semua anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Lalu kemudian dia datangi Nabi Ayub. Apa kata iblis kepada Nabi Ayub alaihissalam? Wahai Nabi Allah Ayub, kebunmu sudah rusak, sekarang anak-anakmu meninggal dunia secara mengenaskan. Apa kau tidak bersedih, tidak berduka dengan kematian anak-anakmu? Maka Nabi Ayub alaihissalam itu mengatakan, semuanya itu datang dari Allah. Anak dan istriku adalah ujian bagi aku, dan maka saatnya hari ini anak saya diambil oleh Allah, karena dia yang punya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu iblis ini bingung lagi, menghadap ke Allah. Ya Allah, sudah Engkau berikan bertubi-tubi ujian dengan terbakarnya kebunnya dan meninggalnya anak-anaknya. Satu hal lagi yang saya minta ya Allah, uji Nabi Ayub itu sendiri dengan penyakit yang begitu berat. Maka turunlah iblis ini meniup mulutnya Nabi Ayub alaihissalam dan hidungnya, yang kemudian tiba-tiba perutnya bengkak dan sekucur tubuhnya bengkak. Lalu kemudian di dalam riwayat itu diceritakan bagaimana tubuh-tubuh Nabi Ayub itu digerogoti oleh ulat-ulat yang memakan daging-daging Nabi Ayub. Lalu apa datang iblis lagi? Duhai Ayub, sekarang keadaanmu sudah mengenaskan. Apakah kau masih taat kepada Allah? Apakah kau masih senantiasa sujud dan bersikir, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi Ayub mengatakan, wahai iblis, walau begini keadaan saya, yang penting mulut saya masih ada dan hati saya tetap senantiasa berzikir memuji Allah sampai tetes darah penghabisan. Saya tidak pernah risau dengan keadaan saya, karena saya adalah milik Allah dan aku juga akan kembali kepada Allah. Mau apa kamu iblis? Walau bagaimanapun sekucur tubuh saya sekarang ini, ulat-ulat menggerogoti tubuhku, tapi pantang saya menyerah untuk tidak menyembah Allah. Saya akan menyembah Allah sampai ruh saya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya iblis kebingungan. Apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, apapun yang diberikan oleh Allah itu karena Allah yang mendatangkan semuanya. Apa yang kita miliki adalah milik Allah. Jangankan harta, jangankan pangkat jabatan, seluruh apa yang ada di alam jagat ini tidak lain adalah dalam kekuasaan dan genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di tangannya lah semua kerajaan, dan dia yang menggenggam apa-apa yang ada di langit. Dia berkehendak atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Gempa karena Allah yang menggerakkan bumi, tanah longsor karena Allah yang menggerakkan tanah, puting beliung karena Allah yang memerintahkan angin, terjadinya tsunami karena Allah yang memerintahkan semuanya. Semuanya itu adalah atas kehendak Allah, dan kita yang berada di atas muka bumi ini juga dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun kekuatan yang dimiliki oleh manusia. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya, melainkan kekuatan itu datangnya dari Allah yang maha tinggi. Maka oleh sebab itu saya ingin mengajak kita semua bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini segera kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemampuan manusia. Hujan yang tadi lebat, tidak ada satupun manusia yang mampu menolak.
untuk memberhentikan hujan. Tidak ada satupun manusia yang menolak untuk memberhentikan angin. Angin jalan terus, hujan jangan terus. Karena apa? Allah yang mengendalikan semuanya itu. Kita manusia hanya menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Tidak ada sama sekali kekuasaan kita. Maka setiap ada kejadian, musibah-musibah yang menimpa diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara, apapun bentuk ujian itu, kita sikapi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah Allah yang menggerakkannya. Paham? Kemudian selanjutnya mengenai kematian yang tadi Allah sebutkan juga di dalam Al-Qur'an di surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Ini yang tidak diketahui oleh manusia. Walaupun dulu banyak ramalan, tanggal 9 jam 9 tahun 1999. Pernah ibu-ibu dengar ramalan itu dulu? Wahai dan dengar ya? Tapi apa yang terjadi? Orang panik ketika diramalkan kiamat tanggal 9 jam 9 tahun 1999. Apa yang terjadi? Orang yang meramal kiamat ini duluan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun canggihnya teknologi yang ada di zaman modern sekarang ini, untuk mendeteksi meramal kiamat, tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Pernah dihebohkan di jagat maya tanggal 12 jam 12 tahun 2012, sampai tersebar film-film tentang kiamat, akan terjadi kiamat, sampai orang jarang berani datang ke sawah, jarang orang ke kebun karena menunggu datangnya kiamat jam 12 tahun 2012. Tapi apa yang terjadi? Sekarang tahun berapa? Tahun pira? 2021. Artinya sudah tidak ada ramalan-ramalan tentang kiamat itu. Orang yang meramal itu sudah dikiamatkan duluan oleh Allah. Dia sudah bersemayam di bawah pohon Kamboja. Siapapun yang mau meramal kiamat, yang coba-coba meramal kiamat, duluan dihabisi dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri mengatakan pengetahuan tentang kiamat itu ada di sisiku. Walau bagaimanapun besok orang di televisi, di WA, pernah dulu tahun 2020 pada tanggal 17 Ramadan akan terjadi kegelapan, luwe dengan borong lilin. Banyak orang beli lilin berpak-pak karena takut akan terjadi kegelapan tanggal 17 Ramadan. Lalu apa yang terjadi? Benar enggak ada kegelapan pada waktu itu? Benar enggak dunia ini menjadi gelap? Manusia, sehebat apapun kau, sehebat apa dan sedahsyat apapun kau menguasai teknologi, tetapi untuk meramal yang namanya kiamat, yang beramal tentang kematian manusia dan kehancuran alam jagat raya ini, kau tidak akan pernah mampu. Ilmumu cuman secuil. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bukankah Allah memberikan kita ilmu pengetahuan cuman sedikit, dan hanya Allah yang mengetahuinya. Jangan coba-coba mengekspos di media massa, di WA, di Facebook, di Twitter, dimanapun tentang kiamat tanggal sekian. Nanti duluan lo dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kemudian yang kedua yang tidak diketahui oleh manusia adalah tentang perakiraan cuaca. Hujan, bisa saja di sini hujan, tapi di Luang Maka tidak hujan. Betul. Di Luang Maka tidak hujan, tapi di Praia sana hujan besar, hujan lebat, bahkan banjir. Semuanya Allah yang mengatur hujan. Dia berhak memberikan hujan di kampung ini, kemudian kampung sebelah tidak. Semuanya Allah yang ngatur. Makanya BMKG kebingungan melihat cuaca yang sekarang ini. Kenapa error, tidak mampu mendeteksi cuaca? Karena urusan cuaca itu bukan di tangan manusia,
tapi di tangan Allah yang mengatur hujan. Kapan maunya Allah menurunkan hujan, dan sebesar apa hujan yang diturunkan oleh Allah, bisa dia menyiram yang jutaan hektar dalam hitungan detik. Pelunggu bisa 1 hektar itu dalam 5 menit pelunggu bisa siram? Bisa? Allah dalam hitungan menit menyiram seluruh pulau Lombok. Siapa yang mampu manusia, walaupun dieselnya 100.000 diesel, untuk menyiram pulau Lombok dalam hitungan menit? Ada yang sanggup? Saksikan tadi berapa menit Allah siram bumi Lombok ini. Dengan petir Allah datangkan, dengan angin Allah datangkan, dengan hujan seluruh Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Dayan Gunung, semuanya hujan. Subhanallah. Ada yang mampu menyiram tanah yang 5 hektar dalam hitungan 5 menit? Tidak ada manusia yang mampu menyiramnya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah dengan hujan yang Allah turunkan, karena Allah yang mengaturnya, dan Allah juga yang memberhentikan hujan. Jangan coba-coba mau menjadi pawang hujan. Jangan coba-coba mau jadi pawang hujan. Nanti pelunggu di akhir hayat tidak bisa minum sakaratul maut. Hati-hati. Biarkan hujan ini berlalu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatur hujan ini karena kebutuhan bumi, karena kebutuhan makhluk hidup. Tanpa ada hujan kita tidak bisa hidup. Betul tidak? Lalu yang ketiga, apa yang tidak diketahui oleh manusia? Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Manusia enggak mengetahui apa yang ada di dalam janinnya manusia itu. Walaupun sekarang banyak dokter-dokter spesialis kandungan yang meneropong janin perempuan, si neropong tian dengan nina si betian, dengan alat yang canggih, dia mengatakan anak ibu perempuan, tahu-tahu yang lahir adalah laki-laki. Wah, banyak begitu tidak? Ilmu medis terbatas. Kita tidak menolak ilmu medis, tidak mengingkari ilmu kedokteran, tetapi mutlak yang Allah tahu adalah tentang janin manusia. Kalau manusia cuman bisanya meraba-raba, cuman bisanya bebadik-badik, cuman bisanya mengada-ada, tapi bagi Allah, Dia tahu apa yang ada di dalam diri manusia. Innallaha alimun bilatis sudur. Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam jiwa raga manusia. Apa yang terlintas di dalam hati manusia, Allah sudah tahu. Maka tidak ada yang bisa disembunyikan oleh manusia. Walaupun manusia itu berada di dalam batu, di dalam hotel berbintang, dimanapun dia berada, semuanya Allah yang mengetahui. Dalam radarnya Allah, kecil dunia ini seperti satu sayap nyamuk. Kecilnya dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang mengetahui, sekali lagi, begitu banyak ilmuwan-ilmuwan, ketika ada orang meriksa, ibu nanti punya anak laki-laki, tahu-taunya yang keluar adalah perempuan. Banyak begitu tidak? Banyak tidak? Luwe apende? Itu adalah salah satu keterbatasan ilmu manusia. Kemudian yang selanjutnya yang tidak diketahui oleh manusia, wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Apa yang dikerjakan besok oleh manusia belum tentu. Walaupun hari ini kita memplanning, saya besok mau ke Jakarta, mau ke Bandung, mau ke Surabaya, tapi tahu-taunya saudara kita meninggal dunia, akhirnya nggak jadi kita. Atau ada sesuatu hal yang membuat kita tidak bisa berangkat. Semua planning kita, semua program-program kita hanya bisa memprogramkan sesuatu, tetapi Allah lah yang menentukan program-program kita. Bisa saja hari ini bapak-bapak yang hadir di tempat ini berniat besok mau ke Mataram, ada undangan, tapi
Tetapi tiba-tiba hujan lebat sehingga pelungguh tidak bisa hadir karena ada situasi kendala yang tidak memungkinkan pelungguh berangkat. Artinya apa yang kita rencanakan untuk hari esok belum tahu. Jangankan hari esok, setelah bubar dari pondok pesantren ini, tidak tahu kita nasib kita seperti apa. Kita mau kemana? Kita tidak, apakah langsung ke rumah? Apakah langsung ke tetangga? Apakah langsung ke sawah? Apakah langsung di kebun? Apakah meninggal dunia di jalan? Semuanya itu ada rahasia Allah. Per detik, per menit itu ada dalam genggaman Allah. Siapa yang mampu? Siapa yang mampu mengatakan bahwa kalau besok masih kita hidup atau nanti malam? Siapa yang berani mengatakan? Salah satu contoh. Ketika anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar, datang dari sekolahnya menangis. Lalu ditanya, "Wahai nak, kenapa engkau menangis? Saya dicaci maki sama teman-temanku. Kenapa teman-temanmu menyaci kamu, merendahkan kamu, menghinakan kamu?" Ketahuilah ayah, pakaianku ini compang-camping. Di sana sini ada tembelannya, di sana sini ada bolongnya. Aku malu, wahai ayah. Lalu kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memanggil bendahara. "Wahai bendahara, tolong datang ke ruanganku. Aku ada perlu dengan kau. Mohon maaf bendahara, bolehkah saya minjam uang sekian dinar untuk keperluan anakku nanti, sebegitu bulan depan gajiku dipotong." Maka kemudian pulanglah bendahara ini. Bendahara ini menulis keping surat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa isi surat bendahara ini? "Yang terhormat Amirul Mukminin, saya bukannya melarang Tuan untuk meminjam uang di Baitul Mal. Akan tetapi berani enggak Amirul Mukminin menjamin hidupnya nanti kalau masih dalam tempo 1 bulan ke depan? Ketika gajinya Amirul Mukminin itu terbayar, apakah pelungguh masih bisa ada pada bulan depan? Kalau pelungguh meninggal dunia, siapa yang membayarkan hutang pelungguh?" Maka ketika dia baca surat bendahara itu, menangislah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa jawaban Sayyidina Umar? Tidak ada yang bisa menjamin hidup kita bulan depan. Jangankan bulan depan, yang besok, yang nanti malam, semuanya Allah yang tahu tentang perjalanan hidup kita ini. Maka kita hanya manusia berikhtiar, berencana. Tadi pelungguh berikhtiar mau ngaji jam 2, betul tidak? Tapi kenapa kita mulai jam 3? Kenapa? Ternyata pelungguh sudah siap-siap dari jam 1 tadi. Saya mau ngaji di Yayasan Paris Abdul Majid. Tahu-taunya jam 2 masih hujan lebat. Kita hanya bercita-cita mau datang di sini jam 2 pengajian. Saya pun sudah siap-siap. Begitu habis sholat asar, sholat zuhur, kita sudah bergegas, sudah berkumpul dengan anak dan istri mau berangkat di sini. Tahu-taunya hujan lebat. Maka kabut di sepanjang jalan. Akhirnya pelan-pelan. Ternyata Allah juga menyampaikan kita di tempat ini. Walaupun terlambat, bisa kita bertatap muka dengan saudara-saudara tiang semua di tempat ini. Ini karena siapa? Kemudian yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Di bumi mana kita akan meninggal dunia? Adakah yang tahu besok di bumi mana dia akan meninggal dunia? Apakah di rumah kita, di rumah sakit, di kebun, di sawah, di jalanan, di dalam mobil, di dalam masjid, di dalam hotel, di dalam kafe? Semuanya Allah yang menentukan kematian kita. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dikala kita sujud semua. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini 5 hal yang tidak diketahui oleh manusia. Maka pahami dengan benar supaya jangan kita tertipu dan terkecoh dengan ramalan-ramalan yang terjadi di media massa yang banyak membuat orang beriman itu menjadi lemah. Kenapa? Terlalu percaya, ketik spasi jodoh. Aduh, ini adalah hal-hal yang tidak perlu dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kita sebagai orang beriman harus benar-benar meyakini semua apapun yang terjadi ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kita terprovokasi dengan isu-isu yang menyesatkan. Karena Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, bila mana ada orang-orang fasik datang membawa berita, membawa informasi, tolong di cross check informasinya. Jangan begitu masuk di WA disebar. Tahu-taunya berita bohong, tahu-taunya hoak, tahu-taunya fitnah. Sehingga apa? Menimbulkan penyesalan. Sehingga apa? Menimbulkan fitnah. Sehingga apa? Menimbulkan kegaduhan. Sehingga apa? Menimbulkan perpecahan. Jangan ditelan-telan berita-berita yang ada di HP itu. Tolong di cross check bagaimana kebenarannya, sehingga tidak menimbulkan penyesalan, tidak menimbulkan fitnah. Karena begitu banyak orang yang tersandung kasus sekarang gara-gara informasi tidak jelas, kemudian di-share beruntun, akhirnya kena undang-undang AIT, kena undang-undang IT. Undang-undang ini ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, banyak ragamnya. Makanya hati-hati dengan informasi yang tersebar di sekarang ini. Allah telah mengingatkan tiang pelungguh ribuan tahun. Ayat itu telah diturunkan supaya kita setiap ada berita, setiap ada informasi, maka tolong informasi itu di-screening, disareng, difilter, di cross check, supaya berita itu benar-benar berita yang bisa membuat orang menjadi senang dan tenang. Jangan menyebar berita yang membuat orang menjadi ketakutan. Jangan menyebar berita yang membuat orang menjadi panik. Jangan menyebar berita yang membuat orang kemudian berpecah belah. Tolong kita umat Islam sudah diajar oleh Allah bagaimana setiap informasi itu selalu harus dicek kebenarannya. Jangan sampai sesuatu yang tidak benar kemudian kita sebarkan, maka itu yang melahirkan fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Lanjut. Masih ada waktu? Yang kedua, Allah telah menentukan, tadi yang pertama ajal, yang kedua adalah jodoh. Allah yang mengatur jodoh. Orang jana pria bisa-bisa saja dapat jodoh orang mas bagi. Orang mas bagi bisa dapat jodoh orang ampenan. Orang ampenan bisa dapat jodoh orang Sumbawa. Semua jodoh itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia cuman berusaha mencari siapa pasangan yang cocok, siapa pasangan hidupnya. Tapi ada yang sudah berteman puluhan tahun, toh juga tidak berjodoh. Betul. Ada yang cuman 1 hari ketemu lewat Facebook, kemudian punya jodoh. Yang ngatur jodoh itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan risau dengan jodoh bapak-bapak. Jangan risau dengan jodoh ibu-ibu, bagai ibu-ibu yang belum menikah. Dan bapak-bapak yang belum menikah, tidak perlu melihat HP, tidak perlu melihat WA, tidak perlu mendengar ramalan mengatakan ketik rek spasi jodoh. Nanti salah-salah. Begitu pelungguh ketik, kemudian ketemuan, tahu-tahu giginya sudah habis. Kakek-kakek. Sebegitu pula yang laki-laki ketemuan. Di mana kita ketemuan sana di Bendungan, Luang Maka, tahu-tahu ketemunya nenek-nenek, kaget, langsung lari. Itu namanya ketik rek spasi jodoh, sial jadinya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, mengenai takdir buruk, baik buruk, Allah telah menentukan perjalanan kita. Tapi kita hanya berusaha di dunia ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, suatu umat, suatu bangsa sebelum kita rubah diri kita. Artinya Allah telah memberikan kita banyak kemampuan di dalam diri kita. Ada hati yang telah diletakkan oleh Allah, ada pikiran yang telah diletakkan oleh Allah, ada tangan yang telah diletakkan oleh Allah, ada kaki yang telah diletakkan oleh Allah. Semuanya itu wahana dan jalan kita untuk mengadakan perubahan pada diri kita.
Allah tidak akan mau merubah siapapun kalau orang itu tidak berikhtiar dan berusaha untuk merubah dirinya. Dengan kekuatan akal yang diberikan oleh Allah, yang tadinya kita tidak bisa, tapi terus kita peras akal kita terus manfaatkan pikiran kita, maka Allah memberikan kita kemampuan. Tapi kalau kita hanya tidur, hanya berpangku tangan, mengharapkan belas kasihan dari orang lain, tidak mau bekerja, tidak mau berikhtiar, maka Allah akan memberikan kita hanya seperti itu. Allah berpesan di dalam surah Al-Jum'at, fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Apa kata Allah di dalam ayat ini? Apabila kita telah selesai melaksanakan sholat, jangan diam di tempat itu, berpangku tangan. Artinya apa? Selesai sudah zikir, sudah selesai salawatan, maka fantasiru fil ard, bertebaralah kalian untuk ke muka bumi. Yang ke ladang silakan, yang ke sawah, yang ke kebun, di mana tempat aktivitas kita, dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya di dalam kita mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita disuruh bergerak oleh Allah, sebagaimana aliran darah yang selalu mengalir di dalam tubuh kita, sebagaimana aliran napas yang selalu mengalir dalam tubuh kita, sebagaimana detakan jantung yang selalu berdetak siang dan malam, yang menjadi sumber kehidupan manusia. Maka manusia harus bergerak, maka harus manusia melangkah. Allah tidak akan merubah keadaan kita kalau tidak kita gerakkan diri kita, kalau kita tidak ikhtiar, kalau kita tidak berusaha, maka mandeklah kehidupan di bumi ini. Bahkan Allah tantang manusia, ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard famfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai bangsa jin, kata Allah, wahai bangsa jin dan manusia, jikalau kalian sanggup melintasi langit, melintasi angkasa, please, kata Allah, kalian tidak akan mampu melainkan dengan kekuatan. Masih ingat seorang astronot yang bernama Neil Armstrong? Kemudian tahun 2011 yang bernama Yunita Suliam menginjakkan kakinya ke angkasa. Dari mana mereka punya spirit? Tidak lain adalah Al-Quran. Al-Quran lengkap semuanya. Kebangkitan teknologi ada di dalam Al-Quran. Kemajuan peradaban dunia ada dalam Al-Quran. Perekonomian, perbankan, pertanian, peternakan, semuanya ada dalam Al-Quran. Sampai kita ditantang oleh Allah melintasi langit, melintasi angkasa. Dengan apa? Dengan ilmu. Apa makna ilmu? Menurut para ulama ada 3 kata ilmu itu. Yang pertama huruf ain, yang kedua adalah huruf lam, dan yang ketiga adalah huruf mim. Huruf ain itu kata para ulama illiyin, huruf lam itu adalah latif, dan huruf mim itu adalah mulk. Artinya orang yang berilmu akan ditinggikan tempatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, 1 derajat itu adalah sama tingginya dengan langit dan bumi. Itu 1 derajat. Subhanallah. Ini illiyin. Artinya orang-orang yang berilmu itu ditempatkan oleh Allah pada derajat yang tinggi. Bagaimana dengan orang yang menuntut ilmu? Apabila pelunggu hadir di dalam satu majelis, maka Allah menggerakkan malaikat turun dalam satu majelis itu. Kemudian Allah memerintahkan malaikat-malaikat itu untuk mendoakan tiang pelunggu. Apa doa para malaikat bagi orang-orang yang menuntut ilmu? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Seluruh para malaikat itu mendoakan pelungguh, kemudian memohonkan ampun kepada orang-orang yang hadir dalam satu majelis. Bukan saja malaikat, dalam riwayat lain pun
Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap orang hadir dalam satu majelis itu Allah menurunkan rahmat, dan seluruh ikan-ikan di lautan itu berdoa memohonkan orang yang hadir dalam satu majelis itu ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Milu empat silik bendungan ini doa yang sidah. Milu empat silik laut doa yang sidah. Apa doa ikan-ikan itu? Para ikan-ikan itu memohonkan ampun kepada Allah untuk siapa? Orang yang hadir dalam satu majelis. Dan kemudian Allah menurunkan sakinah di dalam hati kita. Apa itu sakinah yang diturunkan oleh Allah? Sakinah itu adalah ketenangan. Ada juga disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin, yang dimaksud dengan sakinah itu adalah ada satu malaikat yang bernama malaikat sakinah yang diturunkan oleh Allah untuk menenangkan jiwa-jiwa orang yang hadir di dalam satu majelis. Dekat hujan-hujan terberuntung. Dan yang selanjutnya, orang yang hadir dalam satu majelis kemudian memandang wajah para ulama, memandang wajah guru, maka sama halnya dia berkorban 1000 ekor kuda untuk dipakai perang. Itu pahalanya. Bau sida nyumbangan 1000 ekor kuda? Bau sida hanya dengan duduk di dalam majelis taklim sama halnya pelunggu menyumbangkan 1000 ekor kuda. Oi, bu, lanjut. Sebentar lagi. Kedua, bagi orang yang hadir dalam satu majelis sama halnya memerdekakan 1000 budak. Pelungguh mampu merdekakan 1000 budak? Kalau kemudian harganya 40 dirham, kalikan saja 40 kali 1000 sudah berapa? 40.000 dirham. Mampu pelungguh keluarkan itu, berarti seluruh dasan mako ini, loang maka ini pelungguh bisa beli kalau punya uang seperti itu. Artinya orang yang duduk dalam satu majelis sama halnya dia membebaskan 1000 budak. Dan apa kata Rasulullah SAW? Ketika dalam satu majelis dia membaca doa kafaratul majelis, sebelum pantatnya diangkat, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya membaca doa ini dalam satu kafaratul dalam satu majelis, sebelum dia bubar dari tempat itu, insya Allah telah menurunkan ampunan kepada orang itu. Dan ketahuilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melangkahkan kakinya berjalan menuju tempat majelis taklim, menuju tempat orang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bukan itu saja, seluruh malaikat itu membentangkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang hadir dalam satu majelis. Duduknya kita sesaat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama halnya pelungguh beribadah 70 tahun. Pelungguh berpikir sesaat di majelis taklim, pada kenana pelungguh beribadah 70 tahun salat sunat. Betul. Lanjut. Sudah ada waktu asar. Itu baru alam ruh. Yang kedua adalah alam perut. 9 bulan 10 hari kita di dalam perut. Apa kata Allah? Wahnan ala wahni fisaluhu fi amain. Ibu dalam keadaan lelah mengandung. Betul Bu? Betul Pak?
Kenapa bilang betul? Emang Bapak udah mengandung? Ah, yang bener aja Pak. Manusia memiliki 6 kendaraan Bapak Ibu. Allah tadi menjawabnya, ibu mengandung dalam keadaan tertatih-tatih, kemudian memberikan air susunya 2 tahun bagi bayi. Wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini anishkur li wa liwalidaik ilayyal masir. Betul tidak Bu, ibu menyusui selama 2 tahun? Bagi siapa? Anak. Luar biasa. Bagi anak 2 tahun, bagi yang lain tidak tahu. Kita berada dalam berapa kendaraan Bapak Ibu? Kendaraan pertama dulu, tolang daengnya laki-laki itu kendaraan. Kendaraan yang kedua adalah perut ibu. Betul. Makanya ada Ciloka itu bilangnya, siwa bulan 10 jelulek dalam tianina. Betul. Siwa bulan 9 bulan 10 hari di dalam perut ibu. Itu kendaraan kedua. Kemana ibu kita dibawa. Ke Mataram ibu kita terbawa. Tidur ibu kita terbawa. Kencing ibu kita terbawa. Berak ibu kita terbawa. Sakitnya tuh di sini, di dalam perutku. Betul Bu? Bapak-bapak pernah naik kendaraan perut? Pernah? Lu kenapa bilang enggak pernah? Emang Bapak bersemayam di mana? Semua kita yang laki pun pernah singgah yang namanya kendaraan perut. Si ibu-ibu pun walaupun di perutnya tapi singgah juga di dalam perut. Betul? Perut sama perut. Kemudian kendaraan ketiga adalah impungnya ibu kita. Impung bahasa sini apa? Paha. Betul enggak? Waktu kecil kita berada di kendaraan paha, betul tidak? Kita diiwa sama ibu kita. Kemudian kendaraan keempat kita adalah punggung bapak kita. Pernah ibu-ibu naik di punggung bapak? Atau bapak-bapak naik di punggung ibu? Terbalik. Kita yang naik di punggung bapak, makanya itu kendaraan keempat. Kendaraan kelima adalah ada kuda, ada sapi, kemudian sekarang ada Mercedes, ada Toyota, ada Panther, ada Innova dan seterusnya. Kemudian kendaraan yang selanjutnya adalah ketika kita meninggal dunia, kendaraan kita adalah gorong batang cap treng. Betul? Semua punya kendaraan itu atau tidak? Orang kaya kalau dia mati kendaraannya gorong batang, cap, treng dendeng. Orang miskin meninggal dunia kendaraannya treng. Pejabat meninggal dunia kendaraan terakhirnya treng. Kita mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi perdana menteri, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, camat, lurah, kadus, RT, kalau meninggal dunia kendaraan kita adalah gorong batang. Kemana Innova yang dulu? Kemana Panther yang dulu? Kemana mobil-mobil mewah? Ternyata kuncinya saja nggak bisa dibawa. Kita hanya pakai kain kapan, cap badak dan cap kuda yang begitu kasar. Betul? Mana jubah kemegahannya? Mana sorban kemegahannya? Mana jas kemegahan kita? Mana sepatu kemegahan kita? Semuanya tidak bisa dibawa ke alam tanah. Hanya kain putih. Makanya Nabi mengatakan manusia terbagi menjadi 3. Satu untuk Allah, yakni ruhnya. Yang kedua untuk dirinya, amalnya. Dan yang ketiga untuk dimakan sama cacing. Betul. Maka barangkali sampai di sini dulu Bapak Ibu.
Karena sudah ada waktu asar. Burung irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata Kusairi salah, jangan masukkan di dalam hati. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.